Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi bentuk molekul dari kelas 10. Nah, di materi bentuk molekul ini kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menentukan teori domain elektron atau VSEPR dan teori hibridisasi. Yang kedua, menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Nah, di materi bentuk molekul ini, yang pertama, penjelasan tentang bentuk molekul sendiri. Bentuk molekul adalah kedudukan atom dalam molekul. Kemudian di materi bentuk molekul, topik pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama, teori domain elektron atau yang disebut dengan VSEPR. Kemudian yang kedua ada teori hibridisasi. Teori domain elektron sendiri adalah gaya tolak menolak elektron pada kulit luar atom pusat atau yang disebut dengan elektron valensi. Kemudian yang kedua, teori hibridisasi ini terjadinya proses promosi elektron. Nah, di teori domain elektron atau VSEPR ini akan dibahas dua. Yang pertama tentang menentukan bentuk dasar atau menentukan jumlah domain elektron. Kemudian yang kedua tentang tipe molekul. Nah, di pembahasan teori domain elektron VSEPR, kita akan melihat bentuk dasarnya seperti ini. Di jumlah domain elektron 2 itu mempunyai susunan ruang geometri dengan sudut 180 derajat dan bentuknya seperti ini. Kemudian nama bentuk molekulnya adalah linier. Kalau bisa dilihat secara 3 dimensi maka akan terbentuk seperti ini. Nah, kemudian di jumlah domain elektron yang kedua itu ada jumlah domain elektron 3 mempunyai susunan ruang bentuk geometri yaitu seperti ini dengan sudut 120 derajat. Kemudian mempunyai nama bentuk molekul yaitu segitiga sama sisi. Nah, kalau bisa dilihat di 3 dimensi itu bisa dilihat seperti ini. Ini bentuk dari segitiga sama sisi. Nah, kemudian kita lanjut di yang nomor 3 yaitu mempunyai jumlah domain elektron 4. Di sini mempunyai sudut 109,5 derajat dengan nama bentuk molekulnya adalah tetahedral. Kalau misalkan dilihat dari bentuk 3 dimensi maka akan terlihat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat yaitu ada jumlah domain elektron 5. Jumlah domain elektron 5 ini mempunyai susunan ruang geometri dengan dua sudut yang berbeda. Ada sudut yang membentuk 90 derajat, kemudian ada 120 derajat. Sehingga bentuk molekul atau nama bentuk molekulnya itu bipiramida trigonal. Kalau bisa dilihat yaitu menjadi seperti ini. Nih. Ini sudutnya 90 derajat, 90 derajat. Kemudian ini menjadi 120 derajat. Kemudian selanjutnya di jumlah domain elektron 6 itu mempunyai susunan ruang geometri dengan sudut 90 derajat di bagiannya. Nah, itu nama bentuk molekulnya adalah oktahedral, yaitu seperti ini. Ini mempunyai sudut 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Semuanya dikelilingi oleh 90 derajat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dasar dari suatu bentuk molekul. Kemudian kita lanjut di menentukan tipe molekul. Menentukan tipe molekul ini kita harus mengetahui PEI sama PEB-nya. Di PEI sendiri adalah pasangan elektron ikatan yang kemudian dilambangkan dengan simbol X. Kemudian PEB sendiri itu adalah pasangan elektron bebas yang kemudian disimbolkan dengan E. Selanjutnya di domain 2, ketika dia mempunyai PEI 2 dan PEB-nya 0, maka rumusnya adalah AX2. Sehingga susunan ruangannya adalah 180 derajat dengan sudut 180 derajat. Berarti bentuknya seperti tadi, seperti ini, berarti dia adalah linier. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua itu di domain 3, memiliki PEI 3, kemudian PEB-nya 0, maka dia mempunyai rumus AX3. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Ini mempunyai sudut 120 derajat disebut dengan trigonal planar.
Kemudian di domain 3 ini ada jika dia mempunyai PEI 2 dan PEB-nya 1, maka rumusnya adalah AX2E1. Sehingga karena dia memiliki PEB 1, maka kita buang PEB-nya. Sehingga dia seperti ini bentuknya. Bentuknya menjadi bentuk V. Tuh. Kemudian selanjutnya di domain 4. Di domain 4. Ya, baik. Di tipe molekul dengan jumlah domain 4, nah itu domain 4, jika dia mempunyai PEI 4, kemudian PEB-nya 0, maka rumusnya adalah AX4. Sehingga susunan ruangnya itu membentuk seperti ini. Kemudian sudutnya 109,5 derajat dan disebut dengan bentuk molekul tetrahedral. Kalau kita lihat menggunakan 3 dimensi, menggunakan molimut, maka akan terbentuk seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian jika dia mempunyai PEI 3, kemudian PEB-nya 1, maka dia akan mempunyai rumus AX3E1. Nah, sehingga dia akan hilang seperti ini dan membentuk seperti ini. Ini namanya segitiga piramida atau trigonal piramida. Kemudian jika dia mempunyai PEE 1 dan PEB-nya 2, maka rumusnya adalah AX2E2, sehingga ini hilang karena dia mempunyai PEB 2, maka ini membentuk V, begitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan berada di domain 5. Ketika di domain 5, maka PEI yang akan terbentuk adalah dia mempunyai PEI 5. Kemudian PEB-nya adalah 0. Kemudian rumusnya menjadi AX5, sehingga susunan ruang geometrinya itu terjadi 2 sudut. Yang pertama ada sudut 90 derajat, kemudian yang kedua ada 120 derajat. Sehingga nama bentuk molekulnya adalah bipiramida. Ketika kalian melihat bentuk 3 dimensinya, maka akan terbentuk seperti ini. Ini untuk yang di domain 5 dengan PEI 5 dan PEB-nya adalah 0. Kemudian ketika kita masih di domain 5, tapi ketika dia mempunyai PEI 4, kemudian PEB-nya adalah 1, sehingga rumus molekulnya menjadi AX4E1, maka susunan ruangannya seperti ini. Sehingga dia disebut dengan jungkat-jungkit. Nah, kita ambil seperti ini karena dia mempunyai PEB 1. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menjadi jungkat-jungkit, twing-twing gitu. Nah, selanjutnya ketika dia mempunyai PEI 3 dan PEB-nya 2, maka dia mempunyai rumus AX3E2. Sehingga yang akan terbentuk adalah, nah, dia kan mempunyai PEB 2 nih, elektron bebas, maka dia diambil 2 sebelah sini. Maka yang akan terbentuk seperti ini, menjadi huruf T gitu. Nah, selanjutnya, kemudian ketika dia mempunyai PEI 2, kemudian PEB-nya adalah 3, sehingga dia mempunyai rumus AX2E3, maka bentuknya adalah, kita ambil karena mempunyai PEB 3, maka dia seperti ini, linier tegak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita berada di domain 6. Di domain 6 ini, ketika dia mempunyai PEI 6, kemudian PEB-nya 0, maka rumus molekulnya adalah AX6. Kemudian susunan ruang geometrinya jadi seperti ini, karena dia mempunyai sudut 90 derajat. Ini 90 derajat semuanya, mengelilingi. Sehingga bentuk molekulnya adalah oktahedral. Nah, selanjutnya, ketika dia mempunyai PEI 5, kemudian PEB-nya 1, maka rumus molekulnya adalah AX5E1. Nah, ini yang kita ambil adalah di sini karena dia mempunyai PEI 1 gitu. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Segi 4 piramida nama bentuk molekulnya. Kemudian ketika dia mempunyai PEI 4, kemudian PEB-nya adalah 2, sehingga rumus molekulnya adalah AX4E2, maka bentuknya kita ambil karena dia tadi kan sudah diambil 1. PEB-nya kita ambil lagi karena dia mempunyai PEB 2. Sehingga yang terbentuk adalah bujur sangkar. Nah, itu penjelasan dari teori domain elektron atau yang disebut dengan VSEPR. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang latihan soal dari teori domain elektron.
Nah, di sini ada senyawa H2O yang sudah diketahui nomor atomnya, yaitu dengan H itu 1 dan O itu 8. Maka dari itu langkah pertama untuk menentukan bentuk molekulnya dari senyawa H2O adalah atom pusatnya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan atom pusatnya yang pertama yaitu dilihat koefisien yang paling kecil yang mana. Nah, kalau H2O, H ini memiliki koefisien 2 sedangkan O itu tidak memiliki, maka ini O-nya yang menjadi atom pusat. Nah, kita karena ini ya, kita lihat dulu H2O berarti mempunyai unsur H sama O. Dengan H ini mempunyai nomor atom 1 dan O itu 8. Kemudian kita konfigurasi elektron kan menggunakan kulit terluar, maka konfigurasinya seperti ini. 1, terus ini menjadi 2, 6. Ini agar menjadi duplet maka ditambah dengan 1 elektron dan ini ditambah 2 elektron agar menjadi oktet, sehingga ini menjadi ditambah 1 elektron menjadi 2, kemudian ini menjadi 8 agar bisa oktet. Kemudian di H ini dilambangkan menjadi H, kemudian ini X, kemudian ini O. Kita kasih titik karena ada 6 elektron, maka ini seperti ini. Ini struktur Lewisnya seperti ini. Nah, ketika ini keduanya digabungkan, maka akan menjadi seperti ini. O sebagai atom pusat yang mempunyai 6 elektron, yang kemudian H mempunyai 1 elektron, yang kemudian ditambah 1 elektron agar menjadi duplet, maka dia mengikat 1 elektron dari unsur O, sehingga ini membentuk elektron ikatan atau pasangan elektron. Ini disebut dengan PeI. Nah, PeI ini dilambangkan dengan simbol X, yang kemudian di senyawa H2O ini mempunyai PeI 2. Sedangkan yang tidak berpasangan maka dia disebut elektron bebas atau disebut dengan PeB yang dilambangkan dengan E. Dan dia mempunyai 2. Nah, selanjutnya rumus dari VSEPR itu adalah AXM EN, di mana A adalah itu atom pusat, kemudian X adalah PeI-nya yang berjumlah 2, kemudian E adalah PeB-nya yang kemudian berjumlah 2. Sehingga rumus VSEPR-nya adalah AX2E2 dari senyawa H2O. Selanjutnya, kemudian menentukan jumlah domain elektron, yaitu PeB ditambah PeI sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga bentuk dasarnya adalah tetrahedral, yang ketika digambarkan dia seperti ini. O sebagai atom pusat, yang kemudian ketika senyawa H2O itu masuk digambarkannya menjadi seperti ini. Ini PeB, ini PeB, ini ya, ini dimasukkan, digambarkan ke sini. Ini H, ini H. Ketika dia masuk menjadi tetrahedral maka berubah seperti ini. O sebagai atom pusat, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini PeB, ini PeB, H, ini H. Sehingga bentuk molekulnya adalah nanti PeB-nya dihilangkan sehingga menjadi seperti ini. Membentuk bentuk V. Kalau
digambarkan. Nah, maka kalau secara 3 dimensi ya akan terbentuk seperti ini ya, bentuk tetrahedralnya. Nih. Kemudian ketika dia mempunyai PEB 2, maka yang kita ambil adalah bagian atas sama bagian sini. Sehingga yang terbentuk adalah bentuk V seperti ini. Itu senyawa latihan soal dari senyawa H2O. Seperti itu.